Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabil Azhara dengan NIM 2431053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek yang telah saya buat mengenai Export Ready Product Development dari mata kuliah International Marketing. Di sini saya memilih produk yaitu Tropicup dengan Healthy Freeze Dried Tropical Fruit Snack for Japan Market. Selanjutnya kita masuk ke Project Overview and Objectives, di mana proyek ini bertujuan mengembangkan produk camilan sehat siap ekspor untuk pasar Jepang, yaitu buah tropis kering beku dengan sebutan freeze dried asal Indonesia. Tropicup hadir sebagai solusi inovatif yang menggabungkan kekayaan buah tropis Indonesia dengan teknologi pengawetan modern untuk memenuhi permintaan konsumen Jepang yang sadar kesehatan. Nah, dari pemilihan produk ini memiliki tujuan dan fokus produk, yaitu yang pertama dalam pengembangan produk, memiliki formulasi dan kemasan buah tropis freeze dried, kemudian ada strategi pemasaran, yaitu penetapan harga, distribusi, dan komunikasi merek. Yang ketiga ada perencanaan masuk pasar, yaitu tentang regulasi, logistik, dan mitra distribusi Jepang. Yang terakhir ada fokus produk, yang dimana buah tropis Indonesia seperti salak, mangga, rambutan dalam format freeze-dried berkualitas ekspor. Baik, selanjutnya kita masuk ke Global Marketing Strategy. Di sini kami memilih Global Standardization Strategy karena konsep pemasaran yang relatif sama di berbagai negara dengan sedikit penyesuaian. Nah, bisa dilihat dari penerapan strategi, artinya yaitu produk yang dijual tetap sama di semua negara, kemudian brand dan konsep produk tetap konsisten, kemudian fokus pada nilai utama produk yaitu healthy snack dari buah alami. Nah, alasan mengapa kami memilih Global Standardization Strategy karena yang pertama yaitu produk bersifat universal. Karena buah kan merupakan makanan yang pasti akan diterima oleh hampir semua budaya di dunia. Dan kemudian kedua ada efisiensi biaya produksi dan pemasaran. Dengan strategi standar, perusahaan hanya perlu membuat variasi yang sama untuk dipasarkan di setiap negara. Nah, yang ketiga untuk memperkuat brand global. Konsumen akan lebih mudah mengingat dan mengenali produk dengan identitas yang sama. Nah, yang keempat ada trend healthy snack bersifat global. Pada saat ini bisa dilihat di berbagai negara kan sudah mulai memilih makanan yang lebih sehat dan natural. Nah, dari sisi pendekatan adaptasi dan standarisasi, strategi utama kami adalah standarisasi dengan adaptasi terbatas. Kenapa? Adaptasi terbatas dilakukan pada desain kemasan, seperti bahasa label dan ukuran produk dari 20 gram dan 50 gram, sesuai regulasi dan preferensi konsumen pasar Jepang. Branding inti tetap seragam secara global. Nah, yang dibuat sesama untuk setiap negara itu misalnya ada komposisi produk atau 100% buah alami. Kemudian ada proses freeze dryingnya. Yang ketiga ada kualitas produk dan branding utama. Untuk adaptasinya, beberapa aspek tetap disesuaikan dengan pasar lokal, bahasa dan kemasan, label nutrisi sesuai regulasi negara, dan ukuran kemasan. Nah, alasan mengapa kami memilih adaptasi, karena setiap negara tentunya memiliki peraturan makanan dan preferensi konsumen yang berbeda, sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian sesuai negara tujuan. Hal ini dilakukan agar produk dapat diterima baik oleh warga lokal. Nah, selanjutnya kita masuk di dalam sisi orientasi manajemen global. Di sini kami menggunakan geocentric orientation, yang dimana proses perusahaan melihat dunia sebagai satu pasar global dan berusaha menggabungkan standar global dengan penyesuaian lokal. Nah, bisa dilihat kan dengan orientasi geosentris untuk mempertahankan komposisi produk, kualitas, dan identitas merek Tropicup secara konsisten di seluruh pasar internasional. Nah, alasan kami mengapa kami memilih geocentric orientation, yaitu yang pertama, produk memiliki potensi untuk dipasarkan di berbagai negara. Yang kedua, perusahaan dapat memanfaatkan peluang besar di pasar internasional secara lebih luas. Yang ketiga, dengan pendekatan ini perusahaan mungkin saja akan menjaga standar global tetapi tetap harus fleksibel terhadap kebutuhan pasar lokal. Nah, selanjutnya kita masuk dalam perbandingan standarisasi dengan adaptasi. Yang pertama ada standarisasi, perbandingannya yaitu memiliki 100% buah tropis alami tanpa bahan tambahan. Yang kedua, proses freeze drying
berteknologi tinggi untuk mempertahankan nutrisi, yaitu 97%. Yang ketiga, standar kualitas produk atau HACCP dan halal bersertifikat. Yang keempat, identitas merek inti Tropicup, logo tagline, yaitu Pure Tropic, Pure You. Nah, yang selanjutnya, komposisi produk dan varian buah, yaitu salak, manggis, rambutan. Nah, kemudian bagian adaptasi, bahasa kemasan tentunya menggunakan teks dalam bahasa Jepang. Nah, yang kedua, desain kemasan itu minimalis, foto buah berkualitas tinggi, aksen warna per varian. Kemudian label nutrisi sesuai regulasi Jepang, yaitu food labeling age. Kemudian ukuran kemasan 20 gram harian dan 50 gram untuk keluarga. Kemudian ada informasi importir, asal produk, kemudian ada informasi kedaluarsa. Nah, selanjutnya kita masuk ke brand dan packaging design. Nah, Tropicup hadir dengan desain kemasan yang bersih dan minimalis, menampilkan foto buah tropis berkualitas tinggi, latar belakang putih dipadukan dengan warna aksen khas setiap varian buah untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan menarik di pasar Jepang. Nah, konsep kemasannya ini yaitu material menggunakan laminate aluminium foil pouch dengan nitrogen fusing. Kemudian desainnya minimalis modern, foto buah segar berkualitas tinggi. Kemudian warna aksen unik per varian buah tropis, logo Tropicup dengan tagline Pure Tropics, Pure You. Kemudian ada QR code ke profil petani and video produksi. Kemudian ada ukuran segmentasi, yaitu 20 gram daily pack, ukuran praktis untuk konsumsi harian, cocok untuk komuter dan pekerja urban Jepang. Kemudian ada yang ukuran 50 gram, cocok untuk family pack, ukuran ekonomis untuk keluarga, ideal sebagai camilan bersama keluarga. Selanjutnya kita masuk ke pricing strategi. Di sini kami menggunakan value based and penetration pricing strategi. Nah, tujuan utama penetapan harga Tropicup adalah penetrasi pasar dengan nilai kompetitif. Strategi ini dirancang untuk menarik konsumen Jepang yang sadar kesehatan dengan menawarkan produk premium berkualitas tinggi pada harga yang terjangkau selama 6 sampai 12 bulan selama peluncuran. Nah, analisis biaya per kemasan 30 gram mencakup biaya bahan baku, proses freeze drying, pengemasan, dan logistik ekspor. Nah, di sini kami menganalisis cost and price analysis per 30 gram pack. Yang pertama itu ada biaya produksi atau bahan baku dan proses freeze dry-nya yaitu sebesar Rp18.000 dan dalam yen yaitu 162 yen. Kemudian ada kemasan premium atau pouch laminasi dan label Jepang yaitu dalam Rp5.000 dan 45 yen. Biaya pengiriman atau FOB ke pelabuhan berupa Rp4.000, kemudian 36 yen, asuransi kargo Rp1.500, 14 yen, alokasi biaya promosi internasional Rp3.000, 27 yen, total biaya yaitu Rp31.500 dan 2.284 yen. Target profit eksportir yaitu sama dengan 30%. Sebesar Rp9.450 dan 85 yen. Harga jual eksportir atau FOB yaitu Rp40.950 dengan 369 yen. Nah, dari analisis ini memposisikan Tropic Cup di segmen premium yang aksesibel, lebih kompetitif dari merek lainnya, namun tetap mencerminkan kualitas superior produk tropis Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke strategi komunikasi pemasaran atau IMC. Yang pertama yaitu ada digital advertising. Iklan digital di Instagram dan YouTube menargetkan urban Jepang usia 18 sampai 45 tahun yang peduli kesehatan. Yang kedua ada influencer and content. Kolaborasi mikro influencer, niche gaya, hidup sehat di Jepang. Kampanye storytelling asal petani Indonesia dengan QR code dan konten autentik. Yang ketiga ada promosi NPR atau public relations yang dengan sampling gratis, bundling diskon, fase awal, serta partisipasi di Fooddex Jepang untuk exposure media dan membangun kepercayaan semua orang.
Baik, selanjutnya kita masuk ke keunggulan Tropicap. Yang pertama, keunggulan Tropicap itu ada buah tropis unik, salak, manggis, rambutan yang tidak tersedia dari kompetitor lokal Jepang. Nah, yang kedua ada retensi nutrisi superior, proses freeze dry, mempertahankan 97% kandungan nutrisi asli buah. Nah, yang ketiga ada storytelling and QR code, setiap kemasan terhubung ke profil petani dan video produksi untuk membangun kepercayaan konsumen. Nah, yang ketiga ada strategi diferensiasi terfokus, yaitu menargetkan urban Jepang usia 18 sampai 45 tahun dengan sadar kesehatan. Kemudian ada harga premium terjangkau atau segmen accessible premium dengan 850 sampai 900 yen, lebih kompetitif dari merek Jepang lainnya. Kemudian ada sertifikasi lengkap dengan HACCP Halal Food Sanitation Act and memenuhi regulasi untuk Jepang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.